Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di rumahnya Ibu siapa? Ibu Arifah. Ya, mudah-mudahan rumah ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya ketika kita menuju ke majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, manigbarrat qadamahu, barang siapa yang kedua telapak kakinya berdebu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa haramun 'alan nar, dia diharamkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang diharamkan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, yang tidak henti-hentinya kita bersolawat kepada beliau, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah dengan niatan, ya Allah, jika ada di antara kami sedang sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami, ya Allah. Apabila ada di antara kami sedang ada masalah, selesaikanlah urusan-urusan kami, ya Allah. Lapangkan rizki kami, ya Allah. Cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami, ya Allah. Ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang menghanguskan pahala ibadah kita. Jadi nanti pada hari kiamat ada orang yang kelihatannya soleh, kelihatannya solehah, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini mesti kita pelajari sebelum ini menimpa kita. Insyaallah kita tidak akan tertimpa dengan perbuatan-perbuatan ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, qala atadruna mal muflis. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Ya. Pengen gak Bu kita jadi orang bangkrut? Insyaallah ya, kita tidak akan menjadi orang yang bangkrut. Jadi ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, langsung sahabat ingatnya dunia, Bu. Langsung ingat dunia. Qalu, mereka menjawab, al-mublisu fina man la dirhama wala mata'a. Ya Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang enggak punya uang,
Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta. Jawabannya benar nggak, Bu? Benar nggak, Bu? Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Benar nggak jawab sahabat? Benar. Kalau kita di dunia nggak punya uang, nggak punya harta, bangkrut. Nah, tetapi Rasulullah SAW tidak, orientasinya berbeda dengan kita. Ya. Maka Rasulullah, innal muflisa min ummati yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wasakatin. Orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat membawa pahala solat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalama la hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ada umatku yang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan pahala-pahala ibadah yang lain. Tetapi dia waktu di dunia pernah mencaci maki orang lain. Ya. Dia pernah menuduh orang lain. Dia pernah memakan harta orang lain. Dia pernah memfitnah orang lain. Pokoknya semua kejadian-kejadian dunia, keburukan-keburukan dia terekam. Ya. Karena kita setiap hari dicatat ya Bu ya, oleh malaikat apa Bu? Yang nyatat malaikat siapa? Siapa Bu? Malaikat siapa? Atid dan Rokib ya. Ya. Dicatat Bu, nggak ada yang terlewat. Ya. Ada orang makan gorengan 10, ngakunya 4. Ya. Di warung Bu. Di warung. Itu nanti akan kelihatan di sana Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada orang diamanain harta anak yatim, tahu-tahu suratnya udah nama dia. Ada nggak kira-kira? Banyak. Nanti umat Nabi Muhammad kebanyakan tertahan masuk surga bukan karena amalnya jelek, tapi muamalahnya hancur untuk menebus apa? Kesalahan dia. Fayuti hadza min hasanatihi wa hadza hasanatihi wa hadza hasanatihi. Nah, semuanya amalnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in faniyat hasanatihi qabla ayyati ma'alaihi. Jadi amal-amal dia itu habis untuk membayar orang-orang yang pernah disakiti di dunia. Ya. Amal soleh solatnya buat membayar utangnya yang belum lunas, habis tuh solatnya. Amal puasanya untuk menebus harta anak yatim yang pernah dia sembunyikan. Kemudian amal puasanya yang lainnya untuk membayar dosa ghibah. Apa ghibah Bu? Ngomongin saudaranya sampai habis. Ahidha min khotoyahum, ketika sudah habis dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi diambil semua oleh Allah, ditaruh kepada kita semua, sehingga hasilnya negatif. Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian setelah habis semua amal solehnya, yang ada itu dosa-dosa orang lain yang ditimpakan kepadanya, maka dia dilempar oleh Allah ke neraka jannah. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang yang apa Bu? Orang yang bangkrut. Nah, mari kita kupas ya. Siapa saja orang yang terlibat di dalam hadis ini ya. Siapa mereka
yang akan mendapatkan kebangkrutan seperti ini. Yang pertama, mereka orang yang suka berghibah. Ya, mereka orang yang suka berghibah. Apa itu berghibah? Berghibah ini adalah batas minimalnya kita menceritakan keburukan saudara kita, kita membuka aib saudara kita ketika saudara kita nggak ada. Kalau orangnya ada, kita nggak berani. Itu namanya ghibah. Ya. Artinya apa ya? Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain ketika orangnya nggak ada di depan kita, dan kalau orangnya ada di depan kita, kita nggak berani. Itu ciri khas ghibah. Ya. Sering nggak begitu? Bukan sering lagi, ngelebihin dari zikir. Ya kan? Ngelebihin banyak dari zikir kita. Ya, makanya mulai sekarang hati-hati dengan lisan, karena orang terbanyak masuk neraka itu bilisani, dengan lisannya. Ya. Karena ketika kita lagi berpuasa kemudian berghibah, pahala puasa kita sah, tapi pahalanya diambil oleh Allah untuk orang yang kita bongkar-bongkar rahasianya, kita ceritakan keburukan-keburukannya. Tidak tuntas di dunia, masih ditagih di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah, di dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-12, ya. Di situ, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan diri kalian dari berburuk sangka. Ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh manusia itu untuk tidak berburuk sangka. Dan jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan berdesas-desis, ya. Jangan membuat kesalahan-kesalahan orang lain kayaknya besar sekali di hadapan kita. Maka apakah kalian suka memakan bangkai saudaranya? Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang yang lisannya terjaga, ya, dari perbuatan-perbuatan semacam ini. Dan ini harus dilatih, Bapak Ibu, dilatih, ya. Nah, Rasulullah SAW lagi berjalan sama Aisyah. Aisyah ini cuma ngomong begini, ya Rasulullah, cukuplah menjadi bukti bahwa Sophiyah ini memiliki ini itu. Enggak, kelihatannya enggak dosaku, ya. Jadi saling cemburu, ya. Jadi ceritanya Aisyah cemburu sama Sophiyah. Ya Rasul, cukuplah bukti bahwa Sophiyah adalah begini. Nah, menurut kita dosa enggak tuh? Kayaknya seakan-akan tidak berdosa, ya. Tapi para ahli tafsir hadis mengatakan dia sesungguhnya mengarah kepada, ya Rasul, Aisyah ini orangnya pendek. Padahal pendek kan nggak jelek, ya kan? Tapi Rasulullah SAW, ya, sungguh wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicelupkan di dalam air laut itu akan berubah karena keburukan kalimat yang kamu ucapkan. Ya Allah, ya. Air laut kan banyak, ya Bu, ya. Hanya dengan beberapa kalimat, kata Rasulullah, seandainya kalimat yang kamu ucapkan tadi dicelupkan ke dalam lautan akan berubah warna dari bersih menjadi butek, ya. Itu Bu, buruknya orang-orang yang berghibah, ya. Kemudian seandainya kita ngomongnya benar, itu hibah, ya.
Misalnya ada saudara kita utang nggak bayar-bayar, itu kan aib ya Bapak Ibu, itu aib. Tapi kita ceritain, tuh nggak enak tuh, si itu utang sama saya nggak bayar-bayar, ya kan? Seandainya itu benar, itu sudah berhibah. Seandainya yang dikatakan salah, itu sudah membuat fitnah dan membuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu, ya. Jadi orang yang suka berghibah, dosanya ini sangat besar dan nanti akan sampai pada hari kiamat, ya. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah mereka yang membunuh orang muslim dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja itu bagaimana, Bu? Sudah direncanain, ya Bu ya. Terus apa lagi? Alat-alatnya disiapin. Terus apa lagi, Bu? Kemudian dia sudah niat ingin menghabisi, mau ngambil warisannya misalnya. Jadi ada orang yang dititipin harta, kemudian banyak juga nih hartanya. Kemudian membuat skenario, ya kan? Direncanakan dibunuh, ini namanya pembunuhan rencana. Seperti Sambo, ya Bu ya. Masih ingat Sambo ya Bu? Masih ingat. Berarti ngikutin terus ya Bu. Iya. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengungkap di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 93 Bapak Ibu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adzalahu 'adzaban 'azima. Ya Allah, luar biasa ya. Mungkin sih orang-orang kayak kita enggak kena ya Bu ya. Ngapain bunuh orang, ya kan? Ngapain bunuh orang? Hidup cuman sebentar. Tapi ada orang-orang muslim ya yang dengan sengaja membunuh saudaranya sendiri. Belum lama di Pulau Gebang, ya, di Pulau Gebang Bu, itu wanita baiknya kayak apa sama dia, ya. Dia masuk kantor ke situ, yang masukin dia tetanggaan Bu, ya. Kemudian dia utang ratusan juta juga dikasih karena dia orang kaya. Begitu nagih sudah disiapin semen 10 sak, ya. 10 sak, kemudian di apa Bu? Dibunuh, kemudian dicor, ya. Setahun yang lalu, ya. Nah, kemudian setelah itu dia bunuh diri, ya. Berarti dia membunuh berapa orang? 2 orang, ya. Membunuh sahabatnya dan membunuh, ya. Maka wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh orang yang beriman muta'ammidan, dengan sengaja, direncanakan, fajazaohu jahannama, maka siksaannya nanti, ganjarannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, enggak akan keluar Bapak Ibu. Enggak akan keluar. Khalidan fiha. Jadi orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, ya, itu dia akan disiksa di neraka khalidina fiha, selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah akan melaknat dia. Wa addalahu adzaban azima, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan azab yang sangat besar. Nah, kenapa sih kok pembunuhan begitu besar dosanya? Karena apa? Begitu ada seorang mukmin dibunuh, maka semestinya kalau dia hidup, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak, Bu? Gara-gara dibunuh terputus. Yang kedua,
istri yang dalam tanggungan dia jadi janda, sehingga dia sengsara. Anaknya sekolahnya terputus gara-gara biaya dan semuanya, ya. Apalagi ibunya. Siapa lagi? Anak perempuannya, kakak dan adik perempuannya. Jadi tanggungan laki-laki itu 4, Bapak Ibu. Ya. Jadi seorang laki-laki kenapa warisannya itu 2 kali lipat? Karena dia itu harus menanggung anak istrinya, ya Bu ya. Yang kedua, menanggung nafkah ibunya. Kemudian yang ketiga, menafkahi adik perempuannya. Ya. Yang keempat siapa? Ya, kakak-kakak perempuannya. Jadi ini Bu, ya. Makanya kalau ada pembagian warisan jangan dibagi rata ya Bu ya. Ya, ibu itu cuman separuh, ya. Laki-laki 2 kali lipat perempuan. Maka kalaupun mau dibagi rata dulu, ya, dimusyawarahkan. Sebaliknya, kenapa wanita cuman separuh ininya bagiannya? Karena wanita itu ditanggung oleh 4 orang yang hebat. Yang pertama, seorang wanita ditanggung oleh bapaknya. Yang kedua, ditanggung oleh anak laki-lakinya. Yang ketiga, ditanggung oleh suaminya. Yang keempat, ditanggung oleh pamannya. Tuh Bu. Jadi kasih tahu sama suami, kalau ada adik perempuan susah, itu tanggung jawab suami ibu. Itu di hadapan Allah seperti itu. Kemudian seorang ibu sudah nggak punya siapa-siapa, tanggung jawab anak laki-lakinya. Seperti itu, ya. Makanya di sini meninggalnya seseorang, banyak orang yang terlantar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat serius. Maka orang-orang yang membunuh dengan sengaja, seorang yang beriman, dia tidak akan keluar dari api neraka, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Khalidan fiha, kecuali keluarganya memaafkan, ya. Keluarganya memaafkan. Jadi sambo, ya, sambo itu bisa bebas kalau keluarganya, siapa yang dibunuh ya? Apal banget. Kalau keluarganya Joshua memaafkan, tapi ada diatnya, ada dendanya. Dendanya berapa Bu besarnya? 40 ekor unta yang lagi bunting. Tuh, ya, banyak banget. Makanya jadi membunuh orang itu harus dibunuh lagi hukumannya. Dan kalau dia mau damai harus membayar berapa? 40 ekor onta yang lagi bunting, dan diperiksa buntingnya benar-benar udah jadi janin. Onta itu paling murah 25 juta. Ya. Ya, taruhlah 30 juta. 30 juta kali 40 berapa? 12 miliar apa 1,2 miliar? 1,2 apa 12 miliar? Sama 2 ya? Ntar hitung ya Bu ya. Ya, itu. Ya. Ya. Makanya hati-hati, ya. Beda kita lagi ngelempar batu terus ada orang ketiban. Itu beda lagi nanti, ya. Jadi orang yang bangkrut adalah pertama orang yang berghibah, memfitnah, mengadu domba, dan yang kedua adalah membunuh. Seorang jaksa, seorang hakim, ya, kemudian memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah atas permintaan pimpinan. Itu juga nanti akan dituntut pada hari kiamat. Makanya profesi hakim ini sesungguhnya profesi yang sangat berat, Bapak Ibu, ya.
kaki kanannya di surga, kaki kirinya di neraka. Tinggal kuat mana nanti ya. Maka ketika ada suami-suami kita yang jadi hakim, dibisikin, Pak yang adil kalau memberikan hukuman ya. Karena kalau nggak adil nanti akan dituntut oleh orang itu di akhirat. Mungkin orang itu di dunia nggak nuntut, tapi Allah akan menuntut. Juga orang-orang yang memfitnah saudaranya ya. Nah itu ya. Nah kemudian siapa lagi yang amalnya akan terhapus disebabkan karena diambil oleh Allah untuk membayar hutang-hutangnya di akhirat. Karena di sana itu tidak ada alat pembayaran lagi. Dirham sudah nggak ada, rupiah sudah nggak ada, dolar sudah nggak ada, apalagi emas sudah nggak ada. Yang ada hanyalah amal ibadah kita yang dipersiapkan untuk transaksi pembayaran utang piutang. Ya. Jadi kalau kita hajinya mabrur, sholatnya khusyuk, ngajinya rajin, sholatnya rajin, belum masuk waktu udah sholat misalnya, sholat sunnah tuh, iya. Kemudian malam-malam qiyamul lail, tapi lisannya kotor, ya. Maka dia nanti amalnya akan diambil semua oleh Allah untuk membayar. Kalau lunas ya Bu ya. Kalau nggak lunas, dosa orang yang dizolimi diberikan kepada dia sampai utangnya lunas. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan para sahabat, ya Rasulullah, inna fulanatan, ya Rasul ada seorang perempuan, ya, taqumul lail, setiap malam sholat tahajud. Bagus nggak Bu? Ibu qiyamul lail nggak tiap malam? Insya Allah ya, insya Allah enggak ya. Qiyamul lail itu agak berat ya. Ya Rasul, inna fulanatan taqumul lail, setiap malam sholat tahajud ya Rasul. Rasulullah manggut-manggut. Wa tasumun nahar, setiap Senin Kemis dia berpuasa. Wa tasaddaq, dia senantiasa bersedekah. Wa ta'mal, dia juga banyak beramal. Walakinnaha tu'dhi jironaha bilisaniha, tapi wanita ini sering menyakiti tetangganya. Bilisaniha, dengan lisannya. Rasulullah diam. Kok ada ya sholat tahajud rajin, puasa rajin, ngaji rajin, sedekah rajin, banyak amalnya ya. Belum diumumin udah amal ya kan. Iya Bu, ada yang orang belum diumumin udah beramal ya. Tapi kok dia lisannya seperti itu, ada yang salah ya. Rasulullah diam. Hiya min ahlin nar, ya Allah, dia calon penghuni api neraka. La khaira fiha, dia tidak ada kebaikannya sama sekali. Karena apa Bu? Diambil oleh Allah, kemudian dibayarkan kepada orang yang tersakiti. Maka nanti tuntutan paling banyak orang yang mau masuk surga ngaji, tuntutan tetangga ya Bu ya. Jadi paling banyak nanti ketika ada orang masuk surga ditahan oleh tetangganya. Ya Allah, jangan engkau masukkan ke dalam surga tetanggaku ya Allah. Kenapa? Dia tidak pernah membukakan pintu untukku. Artinya dari pintu itu tidak pernah mengeluarkan kebaikan. Maka Bapak Ibu mulai sekarang perbaiki tetangga dulu, baik muslim maupun non muslim. Tuh Bu, yang namanya tetangga baik muslim maupun non muslim. Jadi supaya tetangga kita baik ya, kita dari Puncak beli anggur 5 kilo Bu ya. Buat sendiri 1 kilo, samping kanan 1 kilo, samping kiri 1 kilo, depan 1 kilo, di atas 1 kilo, apartemen maksudnya ya.
Kira-kira kalau tetangga sering mendapatkan something dari kita, baik nggak Bu sama kita? Baik. Ya. Tetangga itu apa yang kita lakukan? Ya. Kalau kita baik, insya Allah tetangga kita baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak akan terbalas kebaikan melainkan dengan kebaikan. Ya, makanya mulai sekarang kita ya hati-hati, karena ternyata surga kita tergantung kepada para tetangga kita. Apakah para tetangga kita menikmati kehidupan yang nyaman gara-gara sama kita, ataukah mereka merasa tersakiti, terzalimi sama kita, ya. Yang ketiga, yang tergolong orang-orang yang bangkrut, amalnya hapus semua pada hari kiamat, mereka orang yang memakan harta orang lain dengan jalan batil. Ya. Yang pertama, menipu. Ada Bu orang Islam menipu? Banyak banget. Merampok pelan-pelan kali ya, melalui hak guna apa ya. Kemudian tidak membayar hutangnya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka ada doa bayar utang Bu, ya. Pengen nggak Bu kita nggak punya utang? Pengen paling nikmat itu hidup nggak punya utang. Ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Untuk orang yang umurnya udah 45 tahun ke atas, jangan bermewah-mewah, tapi cari hutang-hutang yang belum dibayar. Karena ini akan menjadi penghalang kita tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada artinya kalau kita punya hutang belum terbayar. Termasuk waktu kuliah kita makan gorengan 10, bayarnya 4, itu datangin lagi, ya. Iya, kan dulu kadang-kadang kita nakal, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhoda amwalan nas." Jangan barang siapa yang mengambil harta orang lain, maksudnya berhutang. Dan orang ini nggak mungkin tidak punya hutang. Tapi kalau kita punya hutang, harus berniat untuk membayar hutang. Man ahoda amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta orang lain, yuridu ada'ah, tetapi dia ingin membayarnya. Dia utang tapi memang niatnya ingin bayar. Adallahu anhu, maka Allah akan membayarkannya. Tunggu, ya. Kalau kita punya utang, paling senang itu utang dapat. Paling berat tuh bayar utang. Benar apa enggak? Benar Bu? Benar. Ya. Dan utang ini yang enggak terbayar, yang akan menyandra kita, tertahan, tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini adalah orang-orang yang akan Engkau bebaskan seluruh utang-utangnya. Amin ya rabbal alamin. Wa man akhadha, barang siapa yang mengambil harta orang lain, yuridu itlafaha, tetapi dia ingin melenyapkannya, nggak mau bayar utangnya, ya. Atlafahullah, maka Allah akan hancurkan hartanya. Jadi jangan main-main, orang yang hutang nggak bayar sampai ke lubang buaya pun akan dikejar oleh Allah. Allah akan hancurkan perniagaannya, ya. Maka hati-hati ya dengan hutang piutang, ya. Kita banyak banget ya. Ada orang pinjam duit 4,5 juta, janji hari Kemis, Kemisnya udah 20 tahun nggak datang-datang. Ada kabar bapaknya udah meninggal, ya kan? Ada lagi janji berbisnis motor 15 juta,
Bulan pertama bener, bulan kedua bener, bulan ke-6 tinggal rokoknya aja sama motor butut 2. Habis itu nggak ada orangnya. Banyak bu, saudara-saudara kita ya. Makanya kalau berbisnis itu baru tahu kita watak saudara kita ketika berbisnis. Kalau bisnisnya bener, insya Allah yang lainnya akan bener. Nih masalah mendolimi orang lain dengan berhutang ya. Saya banyak banget yang ustadz pinjam duitnya 2 juta ya, baliknya 900, sisanya sampai sekarang, padahal itu duit simpanan buat pensiun. Ya Allah ya kan, banyak banget. Gimana ya bu ya, nanti kita akan dipanggil oleh Allah menjadi saksi. Itu beratnya bu. Maka ibu tolong tagih ya, tagih kalau menghutangkan, karena kewajiban ibu itu nagih. Dan ibu meminjamkan duit kepada tetangga 2 juta, ibu sabar nunggu dia bayar. Setiap hari ibu mendapatkan pahala sedekah sebesar uang itu Bapak Ibu ya. Ya. Tapi nanti kalau dia nggak bayar, kemudian kita diem aja, nanti di akhirat Allah akan menuntut, dan kita udah masuk surga dipanggil lagi bu ya. Suruh keluar nyaksiin kan lama ya kan? Jadi kita gara-gara nggak nagih utang, lalu Allah menuntut orang yang berhutang, kita udah enak-enakan di surga dipanggil lagi ya kan? Suruh nyaksiin. Makanya kalau Bapak Ibu ngutangin duit 200.000, orangnya nggak datang, ya udah ya Allah ya, ya Allah saya ikhlaskan si Anu, saya takut kepadamu ya Allah. Ya Allah saya ikhlaskan kalau dia nggak bayar, tapi kalau dia bayar saya terima ya Allah gitu. Artinya kalau dia bayar kita terima, kalau nggak bayar juga merupakan sedekah kita ya bu ya. Daripada ibu jadi saksi gara-gara duit 100.000 ya kan, ibu jadi saksi ya kan. Yang berat kalau jutaan miliaran ya bu ya. Kalau miliar kan banyak bu, teman-teman kita bisnis berantem ya, Ustadz selesain dong ya. Saya sih selesain, tapi setelah dikasih keputusan nggak dijalanin ya, seperti itu. Nih kalau masalah utang piutang nggak selesai, itu pun akan dibayar dengan amal sholat kita, dengan amal zakat kita, dengan amal haji kita. Naudzubillah min dzalik. Itu hadis Bukhari nomor 2387 tentang orang-orang yang nggak bayar hutang pasti akan dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man faraqar ruhu al-jasada, barang siapa yang ruh terpisah dari jasadnya. Artinya apa bu? Ruh terpisah dari jasad itu artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia. Wa huwa bari'un, dan dia terbebas min thalathin, dari 3 perkara. Dakhalal jannah. Jadi kalau nanti kita berpisah dengan ruh kita, lalu kita terbebas, tidak terjerat dengan 3 masalah ini, pasti kata Rasulullah engkau akan masuk surga. Apa itu Ustaz 3 perkara itu? Minal kibr, kita meninggal dalam kondisi tidak sombong. Dari wajah ibu sih kelihatannya nggak ada yang sombong bu, bener. Semuanya murah senyum, tapi jangan banyakkan senyumnya ya kan? Dari wajah-wajah ibu insya Allah ibu nggak sombong, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ini bu ya, jadi kalau ada orang meninggal tidak sombong. Wal hulul, kita terbebas dari penggelapan harta. Apa itu penggelapan harta? Kita diberikan amanah ya, ada amanah ya, nih saya titipkan harta saya atas nama kamu. Tanya dulu halal nggak bos? Halal ya, saya titip. Tapi begitu orangnya meninggal, tek, dia bingung, kayaknya enakan udah nama saya nih. Banyak nih bu, banyak
Kayak kasus kemarin teman saya itu dagangan besi, omsetnya puluhan miliar, dia meninggal, istrinya nggak tahu duitnya di mana aja, langganannya di mana aja nggak tahu. Maka Bapak Ibu tolong pesan kalau sama suami, tolong seluruh aset dikasih tahu, supaya kalau terjadi apa-apa tidak ada kesempatan orang untuk mendolimi. Karena apa? Buruk buat dia, kasihan. Ya kan? Ada juga, ada anak meninggal, ya, anak meninggal, di atasnya nggak ada, ke bawahnya nggak ada, ke samping kanan kirinya tidak ada, cuman dia anak laki satu-satunya, masih kecil. Tahu-tahu warisannya menjadi milik pamannya, tuh, ya kan? Nah, seperti itu. Karena kalau harta, Bu, ada anak laki-laki udah selamat. Tapi kalau anak kita perempuan, udah lari tuh kemana-mana warisan, ke sana, ke sini, ya kan, susah ngaturnya. Tapi kalau ada anak laki-laki cukup satu, hartanya masih utuh, tidak akan diwarisi oleh siapapun, termasuk pamannya, nggak berhak. Tapi kalau anak perempuan, waduh, lari ke sana ke kiri, ya nanti ya. Nah, orang-orang yang mendolimi, penggelapan harta, berarti termasuk para koruptor. Nah, para koruptor di sini boleh selamat, Bapak Ibu. Di dunia boleh selamat, naik mobil mewah, ya, kemana, ke sini ke sana, nginepnya di hotel, pesawat pribadi, ya. Itu nanti apakah mereka bersih dari penggelapan harta orang lain atau penggelapan harta negara. Nah, kemudian wadaini, dan hutang. Jadi kalau orang meninggal dunia terbebas dari apa tadi? Kesombongan, terbebas dari penggelapan harta, terbebas dari utang, maka dia pasti dakhalal jannah, pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang meninggal sombong, menggelapkan harta orang lain, utangnya nggak dibayar, dipastikan masuk ke dalam neraka jahanam, dan amal-amal dia akan digunakan untuk pembayaran harta-harta yang dia zalimi. Ya, semoga kita terbebas dari sifat sombong, amin. Terbebas dari penggelapan harta, amin. Dan terbebas dari hutang-hutang ketika ruh terpisah dari badan kita. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadisnya hadis 1971, hadis Ibnu Majah, ya Bu ya, tadi Bu ya. Tulis ya Bu ya. Hadis Ibnu Majah tentang orang yang berpisah dengan ruhnya, terbebas dari sombong, terbebas dari penggelapan harta, terbebas dari utang, itu pasti masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1971. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yughfaru lisyahidi, diampunkan semua dosa-dosa orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid siapa Bu? Orang yang mati berperang, orang yang meninggal lagi nuntut ilmu, ya. Ini Bu lagi nuntut ilmu, kemudian meninggal, mati syahid, ya. Pengen Bu? Maunya jangan ya, jangan sekarang, iya. Nah, kemudian orang yang melahirkan meninggal, itu juga mati syahid. Apalagi sakit COVID, itu COVID Bu, sakit perut, betul, jantung, ulu hati, sakit perut, kemudian lepra, itu juga mati syahid, ya. Ketiban tiang listrik, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Tertabrak mobil. Tapi kita harus berlindung kepada mati
dalam kematian mendadak, ya. Karena mati yang bagus itu sakit dulu supaya dia bertobat, ya. Mudah-mudahan kita husnul khotimah dari dalam kebaikan dunia akhirat ini. Diampunkan seluruh dosa orang yang mati syahid, kullu dzambin, semua dosanya Bapak Ibu. Dosa besar maupun dosa kecil, illad daini, kecuali utang. Enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bu? Utang kok enggak diampuni? Karena urusannya dengan manusia. Jadi kalau utang belum dibayar enggak diampuni. Siapapun termasuk orang yang mati syahid, ya. Yughfaru lisyahidi. Diampunkan seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid, setiap dosanya kecuali hutang-hutangnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1886 tentang orang yang mati syahid masih ada utangnya, nggak bisa masuk surga, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, matlul ghani zulmun, penundaan pembayaran hutang bagi orang yang kaya adalah kezaliman, ya. Jadi orang kaya utang tapi menunda-nunda bayar utang, itu kezaliman. Ada nggak Bu kira-kira? Banyak banget, ya, banyak banget. Faidha utbiya ahdukum ala maliyin falyattaba, ya. Maka kalau ada orang yang menjamin ingin membayari utang-utang kalian, maka ikutilah. Jadi jangan ditolak. Tapi jarang ya Bu, orang tiba-tiba, Ustadz utangnya berapa, saya bayar semua. Kayaknya belum pernah, ya. Dan kemudian itu hadisnya, hadis riwayat Bukhari 2287 tentang orang yang kaya punya duit tapi menunda-nunda bayar hutangnya. Dan yang terakhir, hadis riwayat Baihaqi nomor 5561, orang yang berhutang lalu tidak membayar nanti di akhirat akan berhadapan dengan Allah sebagai pencuri. Ya Allah, sebagai pencuri, ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Karena ada orang yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada orang di dunianya hebat tapi di akhirnya masuk neraka. Ada orang yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia melangsak, di akhirat melangsak. Itu orang-orang miskin, orang-orang kafir, ya. Jadi di dunia miskin, ya. Artinya apa? Dia nggak meluk agama Islam. Di akhirat masuk neraka. Ya Allah, doa kita kan ini ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah Bapak Ibu tema kita pada pagi hari ini, yaitu amal-amal yang menghanguskan pahala kita di akhirat, ya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat tercela ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.